A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ringkasan buku Sirah Nabawiyah terbitan Ummul Qura. Kali ini saya akan membahas tentang agama-agama yang dianut atau diikuti oleh bangsa Arab pada masa sebelum Islam dan hingga kedatangan Islam. Dan sebelumnya bisa di-share audio ini jika dirasa bermanfaat, dan kalau tidak bermanfaat mungkin kalian bisa melihat referensi lain yang lebih mudah ditemukan sekarang di media online lainnya. Sekarang kita masuk aja ke bahasan kali ini, yaitu agama-agama yang dianut oleh bangsa Arab. Bangsa Arab sebenarnya mayoritasnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang didakwahkan oleh Nabi Ismail di Jazirah Arab. Dan inti dari ajaran Nabi Ibrahim akan mengesahkan Allah atau menyembah hanya kepada Allah. Setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal, orang-orang masih menjalankan syariat Nabi Ibrahim sampai beberapa waktu, tidak disebutkan sampai beberapa lamanya. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan ajaran tersebut sampai ajaran Nabi Ibrahim benar-benar berubah. Kalau saya bilang berubah saat munculnya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini siapa ya? Amr bin Luhai ini adalah tokoh dari Bani Huza'ah yang merupakan kepala suku dari Bani Huza'ah. Kan Bani Huza'ah itu memimpin Mekah setelah menang dari suku Jurhum. Akhirnya Bani Huza'ah yang memimpin Mekah saat itu, dan dia yang mengawali penyembahan berhala yang muncul di Jazirah Arab. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di dalam neraka, karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3521. Maka kenapa ya Amr bin Luhai itu bisa menjadi pelopor penyembahan berhala saat itu? Padahal di Jazirah Arab kan belum ada gitu penyembahan berhala saat suku Jurhum memimpin Mekah. Jadi kisahnya gini nih. Pada suatu hari dia mengadakan perjalanan ke negeri Syam, dan dia melihat orang-orang Syam menyembah berhala. Menurut Amr bin Luhai, orang-orang tersebut melakukan hal yang baik, karena dalam pikirannya kan negeri Syam itu negeri para rasul. Jadi apa yang mereka lakukan itu berarti hal yang baik. Terus si Amr bin Luhai ini meminta penduduk Syam untuk membawa patung untuk dibawa pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang yang ada di Mekah itu disuruh menyembah berhala yang dibawanya, terus membuat berhala-berhala lain untuk ditempatkan di sekitar Mekah. Terus karena orang Mekah itu kan tempatnya jemaah haji yang datang, akhirnya ya tersebar ajaran penyembahan berhala ini di Jazirah Arab. Pada waktu itu ada 3 berhala tertua, yaitu Manat, Lata, dan Uzza, serta berhala-berhala kecil lainnya di setiap tempat di Hijaz. Sampai saat penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah SAW, itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Terus selain itu si Amr bin Luhai juga bikin tradisi baru yang gak diajarkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diantaranya yang pertama adalah mereka mengelilingi berhala-berhala dan mendatanginya sambil qomat kamit. Di hadapan berhala tersebut mereka minta pertolongan lah, minta untuk memenuhi kebutuhan hidup, minta pertolongan dengan keyakinan bahwa berhala itu dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan mewujudkan kehendak mereka. Yang kedua, mereka haji dan tawaf di sekeliling berhala, sujud dan tunduk di hadapan berhala. Lalu yang ketiga, mereka melakukan persembahan dengan menyembelih berbagai macam hewan, dari hewan peliharaan dan hewan korban untuk berhala tersebut. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Serta pada surat Al-An'am ayat ke-121 yang berbunyi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Lalu yang keempat itu mereka mengkhususkan sebagian makanan dan minuman untuk disajikan kepada berhala, atau kalau kita sebut sebagai sesajen. Lalu mereka juga bernazar untuk menyajikan tanaman atau ternak untuk berhala. Dan Amr bin Luhai juga membuat hukum-hukum yang aneh, yaitu bikin hukum unta dan domba dengan julukan Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Ham. Bahirah, yang pertama itu Bahirah itu sebutan buat unta yang sudah melahirkan 10 unta betina dan tidak punya anak jantan sama sekali. Unta ini nggak boleh ditunggangi, diambil bulunya, susunya juga nggak boleh diminum. Aneh kan? Yang kedua adalah Wasilah. Wasilah itu domba yang melahirkan kembar betina 5 kali berturut-turut. Terus domba ini jadi perantara peribadatan mereka. Ada lagi Ham. Ham itu unta jantan yang sudah menghamili unta betina 10 kali. Terus unta ini harus dibiarkan, gak boleh diapa-apain lah istilahnya, dibiarkan bebas. Kalau Saibah itu untuk unta nazar. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan perjalanan dan berhasil, dia bernazar dengan unta Saibah, akhirnya unta itu harus dipotong ke telinganya dan dibiarkan. Di surat Al-Maidah ayat 103, Allah berfirman, Allah sekali-sekali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Said bin Musayyab menegaskan bahwa binatang-binatang tersebut dipersembahkan untuk togut-togut mereka. Dalam Sahih yang disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai ini adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Orang-orang Arab juga mengundi nasib, yaitu mereka mengundi nasib dengan contohnya adalah dengan anak panah. Biasanya 3 anak panah. Yang anak panah pertama ditulis dengan kata iya, lalu ditulis dengan kata tidak, yang satu lagi kosong, nggak ada tulisannya. Biasanya kalau misalnya mereka mau mengundi nasib ini tuh dengan cara ini kalau mereka ingin melakukan perjalanan atau membuat rencana bisnis atau apalah. Kalau waktu undian itu yang keluar tulisan ya, mereka akan menjalankan kegiatan mereka atau melakukan perjalanan mereka. Kalau yang keluar kata tidak, mereka akan menunda sampai tahun depan, terus mengundi nasib lagi. Kalau yang keluar tidak ada tulisannya, mereka mengulangi lagi undian tersebut sampai keluar kata ya atau tidak. Terus ada hal lain lagi yang aneh dalam pengundi, contoh lain pengundian nasib yang selain itu. Ajaran agama Ibrahim masih mereka lakukan sebenarnya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, haji, umroh, wukuf. Tapi dalam pelaksananya ada tambahan hal baru yang tidak diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam.
orang-orang Quraisy sepeninggal Amr bin Lu'ay juga masih melanjutkan tradisi jahiliyah. Ada hal-hal baru lain, yaitu orang-orang Quraisy tidak boleh memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika sedang berihram. Mereka juga bilang penduduk di luar tanah suci tidak boleh membawa makanan ke tanah suci jika tujuan mereka ke sana adalah untuk haji dan umroh. Selain itu, orang-orang di Jazirah Arab juga melakukan tawaf dengan keadaan telanjang, dan banyak ufarat-ufarat lainnya yang mungkin kalian bisa lihat di referensi lain. Selain orang-orang yang menganut agama Ibrahim yang sudah disebutkan tadi, ada juga orang-orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabiah. Latar belakang orang-orang Yahudi ada di Jazirah Arab itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama adalah penaklukan bangsa Babilonia dan Asyur di Palestina oleh Nebukadnezar pada abad sebelum Masehi. Terus si orang-orang Yahudi akhirnya pindah dari Palestina ke Hijaz bagian utara. Yang kedua adalah bangsa Romawi mengambil alih Palestina pada tahun sekitar 70 Masehian. Lalu mereka menetap di Yatsrib atau Madinah sekarang, Haibar, dan Taima. Mereka membuat perkampungan dan benteng pertahanan, dan akhirnya menyebar agama Yahudi di sekitar mereka. Kalau agama Nasrani sendiri masuk ke Jazirah Arab saat pendudukan Yaman oleh orang-orang Habasyah dan orang-orang Romawi, yang pada saat itu dipimpin oleh Abraha, Iryat. Lalu si Iryat itu dibunuh oleh Abraha, dan akhirnya Abraha yang memimpin. Terus Abraha itu membangun gereja di Yaman, dan dia pengen semua bangsa Arab tuh datang ke sana berhaji, anggapnya berhaji lah istilahnya. Dan dia pengen ngancurin Ka'bah di Mekah karena itu saingannya istilahnya kan. Tapi Allah kan membinasakannya kan, tertulis di surat Al-Fil. Kalau agama Majusi itu dipeluk sama bangsa Arab di lokasi yang berdekatan dengan bangsa Persia. Dan Sabiah dipeluk oleh masyarakat Syam dan Yaman. Namun seiring waktu agama tersebut mulai ditinggalkan setelah kedatangan agama baru seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, itu secara singkat lah. Ini audio singkat ya, menjelaskan seperti apa kondisi kehidupan agama oleh bangsa Arab saat kedatangan Islam. Terima kasih kepada kalian yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat meningkatkan lagi lah kualitas dari video dan audio. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.